Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat datang kembali lagi bersama kami dalam sebuah channel yang membahas tentang statistik dalam sebuah penelitian menggunakan sebuah software yang namanya SPSS. Sebenarnya channel kami khusus melayani jasa olah data SPSS dan memberikan beberapa tutorial mengenai cara mengoperasikan atau cara menggunakan SPSS itu sendiri untuk sebuah analisis data dalam sebuah penelitian. Kawan-kawan semuanya, kami harapkan kawan-kawan mengklik subscribe channel kami, kemudian like dan mengaktifkan lonceng agar kawan-kawan tentu saja mudah-mudahan nanti mendapatkan secara rutin video tutorial terbaru dari kami. Oke kawan-kawan semuanya, kenalkan nama saya Zul Asri, berkecimpung di dunia statistik SPSS atau melayani jasa olah data sejak tahun 2011 tepatnya. Kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang mana topik ini tentu saja merupakan satu kesatuan dari sebuah penelitian yang hingga pada akhirnya nanti membentuk sebuah alat analisis data, seperti contohnya misalnya regresi, ANOVA dan lain sebagainya, tentu saja berdasarkan hipotesis ini. Kemudian hipotesis sendiri nanti juga sangat berkaitan erat dengan kerangka pikir, dan kerangka pikir sangat berkaitan erat dengan landasan teori, dan landasan teori sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian berkaitan erat dengan judul penelitian. Nah, seperti yang saya katakan dari awal tadi, sebuah rangkaian atau satu kesatuan rangkaian dari sebuah penelitian. Kawan-kawan, materi pada kesempatan kali ini seperti yang saya jelaskan tadi tentang hipotesis penelitian. Berbicara kita tentang hipotesis penelitian, tentu saja kita berbicara tentang definisi apa sih yang disebut dengan hipotesis penelitian, bagaimana dan segala macamnya. Tentu saja banyak hal yang perlu dijelaskan tentang hipotesis itu sendiri. Kemudian di sini kami menyampaikan dua pendapat atau dua teori atau dua hal yang dikemukakan oleh dua ahli dalam karya ilmiah. Yang pertama, menurut Dempsey dalam bukunya halaman 66 yang berjudul Riset Keperawatan tahun 2002, hipotesis merupakan sebuah pernyataan sederhana yang dikemukakan oleh peneliti mengenai perkiraan hubungan antar variabel. Nah, ini pendapat pertama dalam bukunya Dempsey, bahwa hipotesis itu merupakan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti mengenai perkiraan hubungan antar variabel, ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Ini definisi hipotesis yang pertama. Kemudian definisi hipotesis yang kedua dalam bukunya Gulo halaman 57, judulnya Metodologi Penelitian. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang pada saat diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi dimungkinkan dapat diuji secara empiris. Nah, dua hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu mengenai hipotesis itu adalah sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh peneliti. Nah, lebih tegas Gulo menyampaikan bahwa pernyataan tersebut bisa diuji secara empiris. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis dalam sebuah penelitian menurut dua para ahli. Oke kawan-kawan semuanya, beranjak kita pada poin berikutnya, apa saja bentuk atau macam hipotesis itu. Nah, pada slide ini kami sudah menyajikan tiga kategori deskriptif atau tiga bentuk atau macam hipotesis itu sendiri. Yang pertama, hipotesis yang bersifat deskriptif, kemudian hipotesis yang bersifat komparatif, kemudian yang ketiga yang terakhir hipotesis yang bersifat asosiatif. Tiga rangkuman ini sengaja kami pilih karena kami kira ini sudah mewakili apa bentuk dan macam hipotesis itu sendiri. Walaupun di teori lain mungkin ada sedikit berbeda atau hal lainnya yang perlu ditambahkan. Nah, kami memilih ini karena menurut kami ini cenderung mewakili apa yang disebut dengan atau bentuk macam hipotesis itu. Yang pertama, hipotesis deskriptif itu contohnya, yang pertama, mahasiswa cenderung memilih perpustakaan yang lengkap. Nah, ini sebuah pernyataan dari sebuah peneliti yang bersifat deskriptif atau deskripsi. Kemudian yang kedua,
entrepreneur cenderung menyukai tingkat pengambilan risiko menengah. Nah, ini juga contoh kedua merupakan pernyataan yang bersifat deskriptif atau deskripsi dari seorang peneliti. Poin kedua itu komparatif, yaitu hipotesis komparatif. Ini membandingkan. Komparatif biasa kita kenal dengan suatu perbandingan lebih baik yang mana antara A dan B. Nah, contohnya seperti itu. Nah, pada contoh hipotesis ini, hipotesis komparatif, yang pertama, terdapat perbedaan kinerja karyawan lulusan S1 dengan karyawan lulusan D3. Nah, kemudian contoh hipotesis kedua, terdapat perbedaan penjualan motor matic dengan motor bebek. Nah, ini jelas sekali ini sebuah perbandingan penjualan motor matic dengan motor bebek. Nah, kemudian poin ketiga, hipotesis asosiatif. Asosiatif ini berkaitan dengan hubungan antar variabel. Nah, sekilas kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Gulo, bahwa apa yang disampaikan oleh Dempsey, bahwa hipotesis merupakan sebuah pernyataan sederhana yang dikemukakan oleh peneliti mengenai perkiraan hubungan antar variabel. Nah, inilah salah satu definisi hipotesis itu sendiri, yang mana tentu saja pada contoh ini sangat jelas sekali dilihat bahwa adanya hipotesis asosiatif yang menjelaskan atau kita dapat melihat bahwa bentuk hipotesis itu kalimatnya terdapat hubungan kepuasan nasabah dengan pelayanan, adanya hubungan antar variabel penelitian. Nah, kawan-kawan semua, 3 poin yang kami sampaikan ini saya kiranya sudah cukup menjelaskan atau mendeskripsikan apa dan bentuk atau macam hipotesis itu sendiri. Kawan-kawan semua, baiklah kita masuk pada poin selanjutnya, kriteria hipotesis. Nah, tentu saja hipotesis itu tidak bisa dibuat asal-asalan. Tentu saja ada hal-hal yang hal-hal yang perlu diketahui atau hal yang perlu dipenuhi lah, hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan hipotesis. Nah, yang pertama, hipotesis yang diajukan harus jelas dan tidak ambigu. Nah, ini jelas sekali, jangan sampai kalimat hipotesis yang kita ajukan mengandung makna yang tidak jelas. Kemudian hipotesis yang dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk deklaratif. Nah, seperti yang kami sampaikan, hipotesis dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk deklarasi atau deklaratif itu sendiri. Nah, ini sebuah kriteria juga yang harus dipenuhi ketika kita membuat kalimat hipotesis itu. Kemudian yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji secara empiris. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Gulo tadi, bahwa sebuah pernyataan oleh seorang peneliti bisa dilakukan atau diuji secara empiris. Nah, ini yang disampaikan oleh Gulo tadi, bahwa ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti, sehingga pada akhirnya nanti dapatlah sebuah penelitian yang dikatakan karya ilmiah yang sebenarnya, seperti itu. Oke, kawan-kawan semua, mari kita lanjutkan pada pembahasannya tentang hipotesis sendiri. Alur pembuatan hipotesis: yang pertama, pahami judul; yang kedua, pahami rumusan masalah dan landasan teori; yang ketiga, pahami kerangka berpikir. Kawan-kawan semua, kami akan coba membahas poin pertama, pahami judul. Nah, pada penjelasan di bawahnya kami berikan catatan bahwa hipotesis tidak akan jauh berbeda dari judul penelitian. Artinya, kalimat hipotesis nantinya tentu saja berkaitan erat dengan judul penelitian yang kita lakukan. Kemudian, pahami rumusan masalah dan landasan teori. Kemudian yang ketiga, pahami kerangka pikir. Nah, poin kedua dan poin ketiga ini merupakan satu kesatuan seperti yang kami sampaikan pada awal pembicaraan tadi, yang mana hipotesis itu tentu saja berangkat dari kerangka pikir, kemudian berangkat dari landasan teori berangkat dari rumusan masalah berangkat dari judul penelitian kita. Nah, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa kita diamkan begitu saja. Kawan-kawan semua, marilah tentu saja kita butuh contoh untuk membahas bagaimana hipotesis itu terbentuk. Nah, di sini kita sudah
mempunyai satu contoh skripsi. Ini saya coba download di Google, dapat satu skripsi yang ditulis oleh Uli Fauzi Ahyan, skripsi dari Pendidikan Islam dan Ilmu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Kampus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, ini salah satu contoh saja yang bisa kami download agar bisa kami jelaskan. Oke kawan-kawan semua, mari kita coba sedikit lebih fokus pada pembahasan kita. Saya akan membuatkan catatan di sini yang mana tentu saja mari kita bahas tentang judul dulu. Judul itu pengaruh perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa, bla 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 bla. Nah, ini adalah sebuah judul. Kemudian mengikuti kriteria langkah tadi. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, mari kita lihat rumusan masalah. Contoh ini, kawan-kawan semuanya, jika tentu saja sebuah karya ilmiah tidak bisa berpatokan pada suatu teori, atau kita tidak bisa membenarkan teori satu orang saja. Tentu saja ada celah atau ada kemungkinan teori-teori lain yang bisa dianggap benar. Nah, kami sampaikan di sini kami merujuk pada suatu teori dan juga merujuk pada pengalaman kami selama mungkin bisa dikatakan mulai dari 2011 sekarang 2021, selama 10 tahun membimbing kawan-kawan yang sedang penelitian. Nah, ini yang paling umum kami temukan. Nah, ini kami coba menyampaikan kepada kawan semua. Tidaknya kami berharap ini bisa jadi sebuah pengalaman juga atau sebuah pelajaran baru, atau mungkin kawan-kawan hanya perlu mengingat kembali yang mungkin dulu pada saat mata kuliah sudah mengetahui juga, bahkan mungkin hanya mengingat-ingat saja. Kawan-kawan semua, nah ini kita sudah masuk pada poin rumusan masalah. Di sini jelas sekali terlihat bahwa adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, nah coba kita copy dulu ya kalau bisa. Oh, nggak bisa di copy. Rumusan masalahnya, adakah pengaruh perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa, bla 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 bla. Nah, kawan-kawan perhatikan bahwa antara judul dengan rumusan masalah ini tidak jauh berbeda, hanya sebuah tambah kata dan membentuk sebuah kalimat pertanyaan yang mana judulnya pengaruh perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa. Kemudian rumusan masalah, adakah pengaruh perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa? Nampak jelas sekali bahwa ini antara judul dan rumusan masalah tidak jauh berbeda. Kemudian landasan teori. Di sini landasan teorinya kita perhatikan apa yang perlu dibahas di sini. Laptopnya agak sedikit error karena speknya juga tidak terlalu mumpuni. Oke, di sini dijelaskan landasan teori. Tentu saja peneliti mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dimana di sini peneliti di sini menampilkan bahwa hal pertama yang dibahas adalah tentang perhatian orang tua. Kemudian setelah perhatian orang tua dibahas di sini mulai dari definisi, ada ayat-ayat, kemudian ada indikator-indikator disampaikan di sini. Kemudian ada motivasi orang tua, yaitu variabel kedua, motivasi orang tua. Nah, di sini juga dijelaskan tentang pengertian, kemudian ada indikator-indikator dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, apa yang dibahas di sini, mari kita lihat. Ada tentang sikap belajar siswa. Nah, sikap belajar siswa ini juga merupakan variabel dari penelitian beliau. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada dari definisi atau pengertian, tentu juga sampai pada indikator-indikator atau hal-hal yang membentuk sikap belajar siswa itu. Kemudian ada di sini poin lagi, sebentar sambil kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengaruh perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa. Di sini beliau langsung menjelaskan atau memberikan teori-teori yang mendukung tentang penelitiannya, yaitu di sini pengaruh perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa. Ini pengaruh menjelaskan definisi dan indikator tentang variabel dan menekankan teori-teori yang mendukung pengaruh antar variabel. Nah, kawan-kawan semuanya, di sini jelas sekali bahwa beliau juga menyampaikan bahwa dari teori-teori ini bahwa memang perhatian dan motivasi orang tua itu berpengaruh terhadap sikap belajar siswa, sehingga di sini jelas sekali hal itu membentuk atau bisa menjadi kekuatan untuk nantinya bisa dibuktikan secara empiris, yaitunya sebuah penelitian baik bersifat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Nah, di sini kawan-kawan semua langsung kepada hipotesis. Nah, di sini nampaknya kerangka pikir tidak dibuat secara secara gambar, tapi ini perlu dijelaskan. Beliau jelaskan melalui kalimat-kalimat ini. Yang saya kira ini sudah mewakili kerangka pikirnya, di mana beliau menjelaskan teori-teori yang mendukung. Nah, kemudian hipotesis, mari kita lihat hipotesis itu. Nah, hipotesis, mari kita saksikan. Hipotesis. Nah, di sini posisinya jelas, beliau menyampaikan definisi tentang hipotesis itu sendiri. Kemudian pada akhirnya, pada kalimat terakhir atau paragraf ini, selanjutnya berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitunya terdapat pengaruh antara perhatian dan motivasi orang tua terhadap sikap belajar siswa, bla 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 bla. Nah, ini kawan-kawan, sekali lagi kami sampaikan, inilah yang kami katakan satu kesatuan dalam sebuah pembentukan hipotesis, yang mana hipotesis ini berkaitan dengan landasan teori berkaitan dengan rumusan masalah berkaitan erat dengan judul penelitian. Nah, ini yang kami sampaikan, berkali-kali kami sampaikan bahwa hipotesis itu merupakan satu kesatuan dalam sebuah penelitian, yang mana satu poin atau satu pembahasan saling terkait. Nah, di sini jelas sekali bahwa pada hipotesisnya dia cuma menambahkan kalimat terdapat hubungan atau terdapat pengaruh. Nah, ini sementara ini masuk pada poin judul. Nah, cuman saya kira tidak terlalu sulit, tidak terlalu ribet sebenarnya. Tinggal kawan-kawan saja mampu memahami atau mampu membuat kalimat itu sendiri. Nah, di sini jelas sekali bahwa tidak ada keambiguan atau tidak ada yang tidak jelas. Nah, tinggal nanti pada sebuah penelitiannya ini dibuktikan secara empiris. Nah, itu kawan-kawan, saya kira kawan-kawan. Nah, dari beberapa yang kami sampaikan ini, kami harapkan kawan-kawan sudah paham atau kawan-kawan setidaknya memiliki pandangan tentang hipotesis itu. Mungkin atau kawan-kawan masih belum paham, tidak salah juga kawan-kawan mencari referensi lain bagaimana membentuk sebuah hipotesis. Sekali lagi kami sampaikan, ini kami berikan atau kami sampaikan tentu saja berdasarkan referensi yang kami baca, dan juga berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan selama menjadi
konsultan sebuah penelitian. Oke kawan-kawan semua, ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Jika kawan-kawan ada pertanyaan, kawan-kawan bisa menghubungi kami melalui website kami spss.com atau email kami panelkonsul@gmail.com, atau kawan-kawan juga bisa menghubungi nanti WA kami. Nanti lihat saja di sini di website kami ada menu kontak, ada di situ nomor WA kami. Barangkali nanti jika kami bisa membantu, kami akan usahakan membantu sebisa kami. Oke, baiklah kawan-kawan semua, sebelum kami tutup, kami juga sampaikan kembali bahwa kami melayani jasa olah data statistik. Apabila nanti kawan-kawan sudah berhasil sampai pada bab olah data atau bab 4 pembahasan, apabila kawan-kawan tidak mempunyai waktu atau mungkin belum juga paham, kawan-kawan bisa menghubungi kami untuk minta bantuan. Kami juga melayani jasa olah data. Sekian saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf, sampaikan di kolom komentar atau apa, agar menjadi sebuah pelajaran bagi kami. Kawan-kawan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.